Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan untuk part yang kedua ini, dilanjutkan dengan membicarakan tentang tipologi atau jenis-jenis penelitian berdasarkan berbagai pandangan dari para ahli. Yang berikutnya ada pembagian jenis penelitian berdasarkan pendekatan analisis. Jadi kalau berangkat dari analisis yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian, kita bagi atas dua kelompok besar jenis penelitiannya. Ada yang disebut dengan penelitian kualitatif, jadi kuantitatif, penelitian kuantitatif, yang satunya lagi penelitian kualitatif. Nah, ciri khas dari penelitian kuantitatif, jadi kuanti ini adalah penelitian yang menggunakan data berbentuk angka, makanya dibutuhkan sampel yang besar. Nah, di dalam proses generalisasi nantinya, dalam proses penarikan kesimpulan, maka di dalam penelitian kuantitatif dibutuhkan sampel yang besar. Yang kedua, pengolahan datanya dilakukan nantinya dengan uji statistik atau melakukan proses uji hipotesis. Nah, biasanya kuantitatif tentu menggunakan statistik karena data yang muncul dalam bentuk angka-angka. Yang ketiga, ciri khasnya kesimpulan selalu berdasarkan teori probability. Jadi konsep penelitian kuantitatif adalah setiap keputusan yang kita berikan atau yang kita tarik nantinya kita harus menyadari bahwa keputusan itu atau kesimpulan yang kita dapatkan tidaklah mutlak adanya. Selalu berangkat dari teori-teori yang mendasari teori kemungkinan. Jadi ada peluang-peluang kita akan menarik kesimpulan yang salah, dan ini nantinya akan kita pastikan dengan menggunakan taraf kepercayaan di dalam uji-uji statistik. Ini ciri khas dari penelitian kuantitatif. Yang kedua yang kita sebut dengan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif karena dia tidak menggunakan angka-angka sebagai sumber informasi atau datanya, tetapi data yang diperoleh dalam bentuk logika verbal, dalam bahasa kalimat verbal. Nah, kemudian nantinya dari pernyataan-pernyataan responden ataupun pernyataan sebagai informan, maka nanti ditariklah kesimpulan menggunakan logika-logika ilmiah yang dibangun dari penelitian kualitatif ini. Makanya ciri khasnya sangat berbeda. Pertama tadi kuantitatif membutuhkan sampel yang besar karena kita akan melakukan penarikan kesimpulan, tetapi dalam penelitian kualitatif sampelnya tidak perlu besar. 1-2 orang sudah cukup kalau memang dari 2 orang itu informasi yang kita butuhkan cukup memadai. Yang kedua, analisis yang digunakan nantinya menggunakan logika-logika ilmiah. Jadi memadukan berbagai transkrip pernyataan-pernyataan dari informan. Yang ketiga, tidak menggunakan uji statistik karena di sana kita tidak dapat menemukan angka-angka sebagai data yang dibutuhkan di dalam proses pengambilan keputusan atau kesimpulan. Nah, ini berdasarkan pendekatan analisis. Kalau yang kemudian berdasarkan kedalaman analisis, ini hampir mirip tadi, ada deskriptif, ada inferensial. Jadi kedalaman analisis dilihat daripada levelnya. Kalau penelitian deskriptif, itu analisisnya hanya berdasarkan mendeskripsikan saja atau menggambarkan atau sampai pada tahapan analisis tren atau kecenderungan. Yang kedua, pengolahan data selalu didasari dari analisis yang sederhana, seperti analisis prosentase, analisis proporsi, kemudian menggunakan ukuran-ukuran statistik yang sederhana atau statistik deskriptif. Kesimpulannya berdasarkan angka yang didapat atau yang diperoleh. Jadi penarikan kesimpulan hanya berangkat dari gambaran fenomena-fenomena yang diukur didasari dari munculnya angka-angka dari hasil pengukuran tersebut.
Yang keempat, ciri khasnya sampel dan variabel selalu yang digunakan adalah lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian-penelitian inferensial atau penelitian yang melakukan pengujian hipotesis. Yang kedua, berdasarkan kedalaman, selain deskriptif, orang melihat kedalaman dilihat dari inferensialnya. Nah, penelitian inferensial yaitu penelitian yang ingin menguji atau menganalisis hubungan antar variabel, ingin melihat perbedaan antar kelompok dari variabel yang sama, atau melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, karena ingin menganalisis hubungan, perbedaan maupun pengaruh, maka dilakukan pengujian hipotesis. Jadi kita akan menarik kesimpulan apakah ada hubungan atau tidak berdasarkan proses pengujian hipotesis. Yang ketiga, ciri khasnya dapat ditentukan peluang kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, inilah yang berangkat dari konsep probability. Jadi setiap keputusan, setiap kesimpulan yang akan kita tarik, harus kita sadari bahwa keputusan dan kesimpulan yang kita akan tarik itu, kita selalu berada pada memiliki peluang untuk menarik kesimpulan dan keputusan yang salah, tergantung dari tingkat akurasi yang akan kita gunakan. Kemudian kalau berdasarkan metode, jadi berdasarkan metode dibagi atas dua jenis penelitian yang ada di dunia ini, terutama dalam penelitian-penelitian kesehatan. Pertama ada penelitian survei ataupun yang disebut dengan kelompok penelitian non-eksperimental, tidak eksperimen. Penelitian survei itu dibagi dua, ada survei deskriptif, ada survei analitik. Survei deskriptif artinya kita melakukan pengukuran hanya bertujuan untuk mendeskripsikan saja fenomena yang akan kita pelajari. Itu deskripsi ya, mendeskripsikan saja. Tetapi pada masuk level metodenya survei analitik, maka kita akan melakukan pengujian hipotesis. Nah, di dalam survei analitik, dalam penelitian-penelitian kesehatan, selalu menggunakan 3 pendekatan dalam proses pengukuran yang disebut dengan desain penelitian. Itu ada cross-sectional study, ada yang retrospective study, ada yang masuk pendekatan prospective study. Ini nanti akan kita detailkan, kita bahas pada desain penelitian. Yang kedua, kelompok besar yaitu penelitian eksperimental. Jadi penelitian eksperimental adalah penelitian yang memang melakukan percobaan. Jadi kita melakukan pemberian treatment, pemberian perlakuan pada subjek penelitian, kemudian nanti di akhir penelitian kita akan melihat efek dari perlakuan ataupun treatment yang kita berikan. Nah, dalam penelitian eksperimen itu dibagi atas dua kelompok. Ada yang true eksperimen ataupun eksperimental murni, artinya betul-betul seluruh kondisi lingkungan yang memang mempengaruhi dari efek penelitian kita itu akan bisa kita kendalikan. Sehingga yang berbeda itu adalah perlakuannya saja. Kemudian efek yang muncul, yang timbul, itu memang diakibatkan gara-gara pemberian perlakuan. Itu yang disebut dengan true experiment. Kemudian yang kuasi eksperimental, artinya penelitiannya masuk kelompok penelitian eksperimen, tetapi kita masih banyak kesulitan di dalam melakukan pengontrolan variabel-variabel luar yang memang secara teori dia akan mempengaruhi efek dari perlakuan yang kita berikan. Sehingga sulit untuk kita pastikan kita bisa melakukan pengontrolan di dalam mendesain penelitian-penelitian yang masuk kelompok kuasi eksperimen. Oke, saya kira itu dari 7 cara pandang atau pendekatan yang bisa kita gunakan nantinya. Bisa saja penelitian yang akan kita lakukan nantinya dia masuk ke dalam jenis deskriptif, kemudian dilihat daripada variabelnya dia masuk di dalam penelitian-penelitian yang masuk korelasi atau yang lainnya ya. Jadi itu hanya cara pandang para ahli di dalam melihat jenis-jenis penelitian kalau sudut pandangnya berdasarkan apa yang tadi itu ya.
Oke, kita masuk sedikit mengenai apa saja langkah-langkah di dalam kegiatan penelitian, karena kita tahu bahwa penelitian itu adalah penyelidikan atau kegiatan yang dilakukan dengan sangat hati-hati, sangat sistematis, kemudian runtut, dan nantinya sangat ketat. Nah, ketatnya di mana? Tentu ketatnya pada tahapan-tahapan dan proses yang akan kita lakukan. Sehingga hasil yang diperoleh nantinya memang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kalau tahapan-tahapan sistematis itu bisa kita lalui dengan baik, maka proses penarikan kesimpulan juga akan lebih memudahkan kita untuk mempertahankannya. Oke, langkah penelitian secara umum kita bagi atas 4 tahapan. Pertama yang kita sebut dengan tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu pertama ada identifikasi dan perumusan masalah. Ini belum kita buat dulu proposal, tetapi kita rancang dahulu. Di persiapan ini kita temukan dulu masalah, kemudian kita rumuskan masalah. Kalau masalahnya sudah kita dapatkan, baru kita lakukan studi kepustakaan. Kita pelajari secara kepustakaan, secara literatur, apa-apa yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Kemudian baru kita rumuskan hipotesis. Ini kalaupun jika ada, kalau penelitiannya merupakan penelitian pengujian hipotesis, ya, maka kita masuk ke dalam rumusan hipotesis. Tapi kalau penelitiannya masih pada level kedalamannya deskriptif, maka hipotesis tidak perlu kita munculkan. Kemudian baru kita rumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Apa sih tujuannya? Penelitian yang akan kita lakukan, kemudian apa manfaat yang akan kita dapat dan orang dapat dari penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian baru kita desainkan atau kita tetapkan apa sebenarnya populasi penelitian kita. Dari populasi itu siapa sampel penelitian kita, kemudian baru kita gambarkan kira-kira metode pengumpulan datanya bagaimana, kemudian apa kira-kira teknik atau rancangan analisis yang akan kita gunakan di dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab rumusan masalah penelitian kita. Nah, yang kedua ada tahapan perumusan kegiatan penelitian. Nah, tahapan perumusan inilah dari rancangan tahapan persiapan ini kita wujudkan secara konkret dalam bentuk secara sistematis, sesuaikan dengan sistematika penulisan, maka kita implementasikan ke dalam naskah yang tertulis dalam bentuk proposal penelitian. Nah, yang tahap pertama itu yang itu kita curahkan ke dalam bentuk tulisan, yaitu berbentuk proposal penelitian. Nanti sesuaikan dengan sistematika yang kita paham atau kita anut. Yang ketiga, tahap pelaksana penelitian. Jadi setelah proposal ini disetujui, nantinya baru kita lakukan masuk ke tahapan ketiga, yaitu penyelesaian perizinan. Nah, kalau penelitiannya menggunakan masyarakat atau melakukan penelitian di institusi kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit, atau di lainnya, maka kita harus menyelesaikan tahap pertama itu perizinan. Kedua, baru lakukan persiapan tenaga pengumpul data. Kalau memang kita melakukan penelitian sendiri, ya kita siapkan diri kita, apa-apa yang harus kita siapkan ketika kita ingin melakukan pengumpulan data. Tetapi kalau kita menggunakan tenaga lain, mengajak teman atau lainnya sebagai enumerator, sebagai pengumpul data, maka kita akan lakukan penyamaan persepsi dalam proses pengumpulan data. Karena proses pengumpulan data ini penting. Karena ketika dia salah, berbeda antara satu orang dengan lainnya dalam proses pengumpulan data, maka akan menimbulkan bias-bias ataupun penyimpangan-penyimpangan dalam proses pengumpulan data. Yang ketiga, baru lakukan pengumpulan data. Setelah data kita kumpulkan, nanti baru kita masuk tahapan pengolahan data. Kemudian dari data yang sudah diolah, kita analisis dan interpretasikan. Kita maknakan angka-angkanya kalau penelitiannya kuantitatif. Diinterpretasikan, apa sih makna dari angka ini. Kemudian baru ditarik kesimpulan dan cara. Kemudian tahap terakhir, baru tahap penyelesaian. Tahap akhir ini merupakan proses tahap terakhir dari proses penelitian, yaitu melakukan penyusunan laporan penelitian. Setelah seluruh hasil penelitian kita dapatkan, baru kita melakukan penulisan hasil laporan penelitian dari bab 1 nantinya dilanjutkan sampai bab terakhir. Saya rasa demikian untuk part yang kedua.